ya. Nah, karena itu, dan ini juga merupakan bagian ya dari usaha kami untuk memenuhi aspirasi dan desakan dari para kader-kader kami di grassroots yang disampaikan melalui Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pengkhianat ini yang berkolusi dengan pihak eksternal untuk mengambil alih Partai Demokrat dan melakukan KLB secara inkonstitusional dan ilegal. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miamas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Berapa banyak itu orang-orang kita dipalakin. Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin saya apa? Orang-orang saya, pendukung saya, mau jadi kepala daerah, dimintai. Orang-orang saya kan hebat-hebat. Yang mintain siapa, Bang? Loh, TPP. Ada yang resmi, ada yang nyaloin. Oke. Nah itu, jadi di situ saya tuh prihatin. Kader, dia dapat kursi. Satu kursi bisa dihitung 500 juta kadang-kadang. Kasihan kan? Dia yang berjuang dapat kursi sebagai ketua partai di daerah. Kok dihitung satu kursi? Harusnya terima kasih. Anda sudah dapat 10 kursi, sekarang saya kasih hadiah untuk kamu. Bukan alat untuk dihitung setoran, kan nggak bener itu. Tuh kan pada ngelawan, Demokrat sih main pecat saja, aduh. Langkah Partai Demokrat memecat beberapa kader yang dituduh terlibat kudeta tidak membuat masalah berhenti sampai di situ. Dan memang ini sudah menjadi kekhawatiran semenjak awal. Jangan sampai ada pemecatan karena langkah ini besar celah hukum dan perlawanannya. Tetapi Partai Demokrat sepertinya sudah terlanjur panik, sehingga langkah yang tidak sesuai dengan nama dan slogan mereka pun dijalankan. Tentu kita tahu yang namanya Demokrat itu adalah penyokong demokrasi. Yang namanya demokrasi itu ya pasti ada perbedaan pendapat di situ. Belum lagi slogan yang sering diucapkan SBY dalam pidatonya, juga AHY belakangan ini adalah presumption of innocence, praduga tak bersalah. Masa slogan itu hanya berlaku buat kader mereka yang korupsi? Bagaimana dengan kader yang berbeda pendapat? Main pecat begitu? Hayo. Marzuki Ali bangga dipecat orang tak beres. Saya bangga dipecat oleh orang-orang yang gak beres. Para perampok partai, para tukang palak. Gak malu ya saya dipecat, demikian kata Marzuki Ali kepada wartawan. Marzuki dipecat karena dianggap berucap dan bertindak terbuka tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat. Marzuki pun mengungkapkan alasannya bertindak seperti anggapan Partai Demokrat. Kelakuan buruk karena difitnah, ngomong difitnah itu masih mending aku ngomong ke atas daripada tukang fitnah. SBY itu harus tahu ayat yang paling keras dalam Al-Quran itu adalah menfitnah. Menyatakan bahwa tukang fitnah itu tidak akan masuk surga kalau yang difitnah tidak memaafkan. Mau buktikan? Banyak. Saya ada rekaman orang-orang lapor. Ada yang diminta 500 juta, ada yang 250 juta. Nanti dia malu, itu SBY. Demikian kata Marzuki. Marzuki mengaku akan membawa pemecatannya ke ranah hukum. Bahkan dia juga berencana melaporkan orang-orang yang menfitnahnya terlibat isu kudeta. Salah satunya adalah AHY. Kita pasti tegakkan. Artinya kita dari sisi itu yang harusnya dipecat itu dia SBY. Kita akan lakukan itu upaya hukum. Enggak mungkin, enggak lah. Kita nunggu SK-nya. Kalau nggak ada SK-nya, bohong saja. Itu satu yang memfitnah saya. Akan laporkan, terang Marzuki. Jadi sadar, pemecatan ternyata tidak cukup pengumuman. Harus ada SK-nya. Layak ditunggu apakah Partai Demokrat benar punya nyali memecat dengan SK atau hanya sekedar gertak sambal, tetapi setelah itu kepesertaan masih berlaku. Darmizal, kami tidak akan tinggal diam.
Pertama, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu datangnya dari Allah dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Kedua, saya tidak bersedih apalagi berduka atas pemecatan ini. Demikian kata Darmizal yang dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Darmizal mengatakan pemecatannya justru menunjukkan wajah asli Ketua Majelis Tinggi alias SBY. Ia menyebut SBY dan keluarga tidak demokratis dan anti kritik dalam mengelola partai. Lebih lanjut, Darmizal menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap sikap arogan dan otoriter Partai Demokrat. Sudah kepalang basah, jadi mandi sekalian. Katanya, maksudnya para senior lainnya tidak akan segan-segan untuk membongkar semua dosa politik Partai Demokrat di depan publik dan segera tanpa terkecuali. Pemecatan ini bagi kami menjadi tonggak sejarah yang paling monumental, semakin bergairah dan militan untuk melaksanakan kongres luar biasa guna mengembalikan hak kader. Demikian kata Darmizal. Kemudian Yos Sudarso mengatakan perjuangan awal Demokrat tidak ada keringat SBY. Saya bangga-bangga saja hari zaman now begini dipecat oleh partai seperti waktu zaman kerajaan, kata Yus, karena menilai pemecatan itu secara sepihak, dirinya tidak pernah dimintai keterangan. Dia pun mengungkapkan kembali perjuangan Partai Demokrat hingga akhirnya lolos verifikasi atas perjuangan keringat dan darah kader Demokrat minus keringat SBY di dalamnya. Dia juga bilang tidak pusing dengan gugat-menggugat. Dia hanya fokus kepada upaya kongres luar biasa agar tetap dilakukan. Dan ada satu kalimat yang saya pikir dia paham apa yang dihadapi sekarang ini. Toh setelah KLB dan semua teman-teman yang sama-sama dipecat akan diangkat lagi, demikian katanya. Dari semua ini, keyakinan yang dimiliki kader-kader yang dipecat, saya menjadi bertanya, jangan-jangan cuma SBY, AHY dan kader-kader muda saja yang tidak mengerti bagaimana sebenarnya mekanisme pemecatan kader dari partai. Kalau benar itu, bisa-bisa KLB benar akan terjadi. Hati-hati dinasti Tegas harus punya plan B nih. Apa itu? Bikin lagu saja. Artikel ini ditulis oleh Jaya Surbakti. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.